Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Agustia dengan NPM 23130410062. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan mengelola kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ada yang sudah masuk hari ini? Wiwi sama Sabil, Bu. Sakit, Bu. Oh, oke. Nanti dulu presentasi aja satu. Sekarang kita sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu, baru nanti kita presentasi. Doa kelasnya siapa di sini? Beda. Hilda, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Cukup. Terima kasih Hilda telah memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum ibu mulai kita presentasi terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang tidak hadir? Wiwi dan Sabil, Bu. Iwi dan Sabil. Keterangannya apa Tasya? Sakit dua-duanya, Ibu. Ada suratnya. Ada suratnya ya? Di mana suratnya? Di sini ya? Ya. Oke, selain itu ibu presentasi aja ya. Iya, Ibu. Hilda, Hadir, Ibu. Nasya, Hadir, Ibu. Audi, Hadir, Ibu. hadir semua ya kecuali Tiwi dan Sabil. Baik. Sebelum ibu masuk ke materi selanjutnya, materi kali ini maksudnya, sebelum ibu mulai nih, gimana kabar anak-anak hari ini? Semangat semua? Semangat, Ibu. Semangat lah ya, masa nggak semangat? Ini udah mata pelajaran keberapa ini bahasa Indonesia? Pertama, Ibu. Pertama ya, oke, berarti masih semangat ya, masih fresh ya otaknya ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke materi baru, coba kita ingat mengulas kembali materi minggu lalu karena ini masih, walaupun tidak judulnya tidak sama, tapi ini masih bersangkut paut ya anak-anak. Nah, kita sudah belajar tentang apa materi minggu lalu, ada masih ingat? Mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah, Ibu. Betul banget Tasya. Jadi kita tuh kemarin belajar mengenai penulisan kata ya, berbahasa asing dan daerah ya kan, betul? Nah, coba diingat-ingat ya. Waktu itu kita bahas gimana cara menulis kata asing seperti website, lalu offline, atau kata daerah seperti rendang dan lain-lain gitu ya. Yang semuanya itu harus disesuaikan dengan kaidah EYD. Nah, menurut kalian, kalau tanda baca dan penulisan kata itu salah, apa yang bisa terjadi pada sebuah teks? Misalnya salah nih katanya penulisannya, itu apa yang bisa terjadi? Informasinya tidak Bisa dipahami, bisa dipahami. ya betul banget. Jadi kalau salah itu informasinya bisa dipahami dan juga maknanya itu bisa berubah ya anak-anak. Baik, Ibu rasa sudah masih ingat ya tentang materi kemarin, karena saat kita belajar di materi yang sekarang ini kita akan tetap memakai dengan tulisan teks yang jelas dan rapi ya. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu materi minggu lalu. Sudah paham ya anak-anak? Baik, materi minggu ini adalah menulis teks laporan hasil observasi atau LHO. Anak-anak udah ada yang tahu belum? Hasil observasi itu apa sih? Observasi itu apa? Penelitian. Pengamatan, penelitian, betul banget. Jadi observasi itu merupakan suatu pengamatan ya atau penelitian tentang suatu objek gitu. Baik. Nah, anak-anak pahami foto yang ada di sini. Ini apa sih? Ada yang kalian bisa amati, ini fotonya apa gitu? Di mana? Di perpustakaan, Ibu. Perpustakaan. Baca buku siswa. Buku. Jadi yang barusan Nasya lakukan tadi itu adalah apa? Observasi. Observasi ya, betul banget, tentang observasi. Baik, berarti sudah paham ya terkait observasi. Masuk ke pengertiannya. Jadi pengertiannya itu adalah hasil teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau fenomena secara faktual, objektif dan sistematis. Nah, hal ini ditulis berdasarkan apa yang benar-benar dilihat, didengar atau diamati tanpa tambahan opini pribadi. Tujuannya adalah memberikan informasi selengkap mungkin agar pembaca memahami objek yang dilaporkan secara jelas. Jadi misalnya, Ibu ingin bertanya, kenapa hasil observasi
teks laporan hasil observasi itu tidak boleh dengan opini pribadi, tapi harus dengan fakta. Kenapa? Ada yang tahu? Supaya laporannya sesuai dengan kenyataan, Bu. Betul banget. Tadi yang mau nambahin? Cukup, baik. Jadi benar ya, intinya benar apa yang disampaikan oleh Gilda bahwa kenapa tidak boleh menggunakan pendapat pribadi, karena agar hasilnya itu sesuai dengan kenyataan ya, tidak boleh dibuat-buat atau ditambahkan oleh opini pribadi. Tujuannya itu ada di depan ini sudah ibu tuliskan bahwa memberikan informasi sangat mungkin agar membaca memahami objek yang dilaporkan secara jelas seperti itu. Baik, lanjut. Ini ada tujuan penulisan laporan hasil observasi. Tujuannya adalah yang pertama menyajikan fakta hasil pengamatan secara jelas, yang kedua menggambarkan objek secara terperinci dan apa adanya, lalu yang ketiga memberikan informasi ilmiah kepada pembaca, yang keempat melatih sikap teliti dan objektif. Cukup jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup ya. Nah, ini ada ciri-ciri laporan hasil observasi. Ciri-cirinya itu yang pertama ada objektif. Apa itu objektif? Tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Betul banget. Yang kedua ada faktual. Faktual adalah membuat data nyata hasil pengamatan. Lalu yang ketiga sistematis. Jadi harus ditulis berdasarkan struktur yang runtut ya. Yang keempat umum ke khusus, yaitu penjelasan dimulai dari gambaran umum menjadi rincian, menuju rincian. Lalu yang terakhir menggunakan bahasa baku jelas dan logis. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita yang minggu lalu mengenai menulis menggunakan bahasa asing dan bahasa daerah. Jadi tetap harus baku jelas dan logis ya. Nah, jelas? Jelas, Ibu. Baik, ini adalah langkah menulis laporan hasil observasi, mohon disimak. Untuk anak-anak di atas mejanya hanya ada alat tulis dan lain-lain ya. Sekiranya yang lain bisa disimpan terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Ini adalah langkah menulis laporan hasil observasi. Yang pertama itu tentukan dulu objek yang akan diamati. Misalnya, Nasya ingin mengamati ruang kelas. Jadi harus tentukan dulu apa yang ingin diamati. Jangan nanti menentukannya lalu melakukan pengamatan saja itu secara langsung. Jadi intinya harus menentukan objeknya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, lakukan pengamatan langsung. Jadi kalau kalian ingin mengamati ruang kelas, ya berarti kalian harus datang ke ruang kelas tersebut dan amati secara langsung seperti itu. Yang ketiga, catat fakta dan data penting. Nah, contohnya di ruang kelas nih, apa sih data dan faktanya yang ada di ruang kelas? Ada yang bisa memberi contoh? Kalau kita mengamati ruang kelas, data dan faktanya itu apa? Datanya ada banyak kursi, banyak meja, kemudian faktanya ruang kelasnya bersih, rapi, seperti itu. Betul banget, kita kasih tahu buat Nasya. Jadi datanya itu tentang jumlah ya, tadi seperti yang sudah Nasya bilang, tapi untuk kursinya itu mungkin bisa lebih spesifik lagi, jadi bisa dihitung berapa jumlah keseluruhan. Misalnya ada 25 kursi di dalam ruang kelas 8A seperti itu ya. Baik, sudah paham ya. Lalu yang keempat yaitu susun laporan sesuai struktur, sama seperti ciri-cirinya tadi harus runtut ya, sesuai struktur. Yang kelima, gunakan bahasa baku dan kalimat jelas. Sudah paham ya sampai sini? Ibu rasa cukup? Ibu langsung beri tugas saja ya. Sebelumnya kalian bagi dulu 4 kelompok berisi 3-4 orang. Mau ibu bagi atau bagi sendiri? Bagi sendiri ya. Baginya adil ya, jangan milih-milih ya kelompoknya, harus rata ya. Ibu beri waktu kalian membentuk kelompok selama 2 menit ya cukup, jangan berisik. Tinggal satu-satu pokoknya langsung membentuk kelompok, duduknya sampingan sama kelompoknya ya. Nah, ini sudah selesai ya, sudah sama kelompok masing-masing. Sudah baik. Nah, ini ada tugas kelompok ya ini. Jadi tugasnya itu yang pertama, amati dulu salah satu objek yang ada di lingkungan sekolah. Bisa mengamati kantin, taman, perpustakaan, atau mengamati kegiatan juga bisa ya, kegiatan upacara, kegiatan lomba dan lain-lain seperti itu. Nah,
Lalu setelah kalian amati, kalian tulis laporan hasil observasinya 3 paragraf sesuai struktur. Jadi strukturnya itu kan ada 3. Sebutin, Tasya, yang pertama apa? Definisi umum. Yang kedua, Audi? Deskripsi bagian. Yang ketiga? Deskripsi manfaat. Betul banget. Jadi strukturnya itu kan ada 3. Nah, kalian buat laporan hasil observasi itu dengan 3 struktur tersebut. Jadi 3 paragraf. Yang pertama definisi umum itu 1 paragraf. Yang kedua deskripsi bagian itu paragraf selanjutnya, paragraf kedua, dan yang terakhir deskripsi manfaat yaitu untuk paragraf ketiga. Jadi totalnya ada 3 paragraf. Mengerti ya anak-anak? Baik, ini waktunya mepet ya, sebenarnya masih ada waktu. Cuman sekiranya kita membuat kesepakatan ini untuk tugas di rumah atau kita kerjakan sekarang, menurut anak-anak bagaimana? Kalau sekarang bisa sempat tidak kira-kira anak-anak mengerjakan? Tidak, Ibu, di rumah saja. Di rumah saja ya. Oke, baik. Mau cepet-cepet pulang ya seperti ya. Mau cepet istirahat deh ya. Istirahat dulu kan habis ini. Mau kantin ya, nggak sabar. Nah, nanti sekalian pas di kantin itu kalian amati ya. Kantin itu kalian bawa buku, kalian amati di kantin ada apa. Harus fakta ya, harus sesuai opini, tidak boleh mengira-ngira, harus sesuai dengan fakta, tidak boleh mengira-ngira. Baik, kalau cukup, mungkin sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, coba kalian pikirkan satu hal, apa yang kalian bisa pelajari dari kegiatan hasil laporan observasi ini? Ada yang bisa? Ya, Bu. Ya, silakan. Kita harus menulis fakta, Bu. Lalu, ada yang mau nambahin? Kita harus memperhatikan urutan atau struktur. Betul. Aldi mau nambahin? Apa yang kamu dapati setelah belajar kegiatan hasil observasi? Lakukan. Dan kita itu harus lebih teliti, Bu. Ya, jadi lebih teliti ya tujuannya. Jadi ketika kalian menuliskan laporan hasil observasi ini, pastinya kalian akan menjadi lebih teliti gitu, karena kan kita mengamati gitu ya. Iya, Bu. Baik, jadi berasa anak-anak di sini sudah cukup mengerti dan paham terkait materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sebelum Ibu ingin mengulas, jadi hari ini kalian sudah belajar mengenai laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi ini dituliskan berdasarkan fakta, lalu disusun runtut dan harus objektif. Nah, kalian sudah bekerja, kalian sudah menjawab dengan sangat baik tadi terkait yang sudah Ibu tanyakan kepada anak-anak semua. Berarti Ibu tarik kesimpulan bahwa anak-anak sudah paham ya. Iya, Bu. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya juga terkait materi minggu depan. Ada yang sudah membuka atau mempelajari? Ya, Udi, silakan. Materi minggu depan itu kita membahas tentang mengenal teks iklan, Ibu. Betul banget. Jadi materi minggu depan itu udah berbeda ya dari materi kita yang sekarang. Kalau sekarang kita tentang LHO, ada yang tahu LHO itu apa? Laporan hasil observasi. Betul. Jadi materi minggu ini mengenai LHO, materi minggu depan mengenai teks iklan. Jadi anak-anak bisa dibaca mengenai iklan. Iklan itu ada banyak ya anak-anak, pastinya ada apa aja yang tahu dari mana aja media-media iklan itu? TV betul. Lalu banner betul, poster dan lain-lain ya, masih banyak banget media-media untuk membuat iklan. Itu dipelajari ya anak-anak, biar Ibu besok pada saat menyampaikan materi anak-anak sudah paham sedikit ya. Baik, baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Jadi Bibin untuk menutup doa. Siapa yang memimpin? Ya, Abu, silakan. Nanti sebelum pelajaran ini akan berakhir, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Audi. Baik, Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi anak-anak pada pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan agar kita bertemu di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.